Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di cryptocurrency ya men. Nanti aku bakal tunjukin teman gimana cara melakukan investasi cryptocurrency di salah satu platform yaitu Peluang. Nah bagi kamu yang belum nonton video-video sebelumnya, kamu bisa cek dulu video sebelumnya. Aku udah membahas tentang gimana cara kita membeli Bitcoin di toko kripto. Jadi di video kali ini kita akan menggunakan satu platform lagi yang berbeda, yaitu apa? Yaitu Peluang ya men. Nah Peluang ini udah merupakan salah satu platform yang aman juga dan boleh kamu gunakan. Kalau misalnya kamu pengen cek legalitasnya, kamu bisa langsung ke websitenya Bapepti. Kemudian kamu bisa cek ya, apakah Peluang ini udah terdaftar sebagai salah satu platform untuk menjual komoditi berupa aset kripto yang udah legal ataupun belum. Buat kamu yang masih belum tahu caranya, kamu bisa cek ke beberapa video sebelum ini. Nah, kalau misalnya kamu lihat saat ini, aku udah memiliki posisi sebanyak Rp141.271. Sebenarnya di sini aku cuma ngetes aja, teman. Dan kalau misalnya kita lihat ke transaction history, sebenarnya aku udah beberapa kali menggunakan platform Peluang ini. Ini kamu bisa lihat aku kemarin ada coba jual 10 juta, kemudian ada membeli beberapa kripto, kemudian aku jual lagi. Ada bahkan salah satu cryptocurrency yang aku profitnya itu lebih dari 100% ya, teman. Ini kamu bisa lihat yaitu BTTC. Waktu itu aku beli BTTC sebanyak Rp100.000, kemudian aku jual di harga Rp277.000. Tapi itu apakah profit yang sifatnya sustain, yang benar-benar bisa selalu dapat seperti itu? Jawabannya adalah enggak ya, men. Karena waktu itu aku cuma iseng, aku cuma ngetes beli, dimana aku cuma belinya pakai uang kecil. Dan untuk aset-aset seperti itu juga aku biasanya nggak akan pakai uang besar ya, men. Aku hanya masukin yang uang kecil aja. Kemudian aku udah jual lagi, tapi di kedepannya mungkin aku hanya beli aset-aset yang sifatnya lebih aman. Mungkin seperti Bitcoin atau ETH ya, men, Ethereum. Tapi nanti kita lihat aja. Atau kalau misalnya aku beli altcoin seperti yang kemarin pun, paling aku akan belinya dalam jumlah kecil aja ya, men. Oke, sekarang aku bakal tunjukin ke temen gimana cara kita melakukan top up peluang. Sebenarnya untuk top up peluang ini kita ada berbagai metode. Kamu bisa ke bagian dompet di sini. Nih kamu bisa lihat balanceku saat ini yaitu di angka 0. Dan di sini ada IDR cash dan USD cash ya, men. Ada juga USD margin. Nah, kalau misalnya kamu pengen melakukan top up, cara yang kamu harus lakukan adalah kamu harus klik ke bagian IDR cash ini. Kemudian kamu pilih top up di sini. Nah, berikutnya di sini ada berbagai macam metode kamu bisa melakukan top up ya. Bisa dari Bank Permata, Bank BNI, BCA, BRI, Mandiri. Sebenarnya saranku pribadi adalah kalau misal kamu pengen top up, sebaiknya kamu top up ke bank transfer, kemudian kamu gunakan bank digital yang dimana kamu bisa mendapatkan gratis transfer. Jadi kamu nggak perlu dikenakan biaya lagi, kamu bisa top up tanpa kena biaya admin sama sekali ya, men. Jadi kamu uangnya nggak kepotong. Tapi kamu juga bisa sebenarnya menggunakan GoPay, ShopeePay, Dana, Link aja. Ini menggunakan e-wallet, tapi biasanya e-wallet ada potongan. Contohnya di sini aku udah coba masukin ke GoPay sebanyak 500.000. Kita bakal coba ya, men. Kalau misal kita top up melalui GoPay, kemudian kita pilih 500.000 di sini, kalau kita pencet continue, nih kamu bisa lihat untuk saat ini transaction fee-nya adalah gratis, tapi nggak tahu apakah nanti di kedepannya akan dikenakan biaya, dan apakah kalau kita melakukan top up lebih dari satu kali dikenakan biaya atau enggak. Jadi kalau misalnya kamu dikenakan biaya, aku rekomendasi kamu jangan menggunakan e-wallet ini ya, men, karena lumayan banget potongannya kadang bisa jadi besar. Kalau misal kamu ngecek beberapa video sebelum ini, aku udah bahas cara kita melakukan top up di toko kripto. Itu pas aku coba top up dari e-wallet seperti Link aja, Dana, ShopeePay, atau misalnya menggunakan GoPay, itu kita dikenakan biayanya itu sampai 2% ya, men. 2% itu mungkin kecil kalau misal kamu top up-nya cuma 100.000, tapi bayangin kamu top up-nya itu 10 juta. Berapa potongannya? Kamu kena potong 200.000. Kemarin waktu itu aku coba top up sebanyak 3 juta aja, kena potong 2%-nya yaitu 60.000. Maka dari itu kalau misal dikenakan potongan seperti itu, sebaiknya kamu hindari. Bahkan sebenarnya sekarang pun setahu aku GoPay ini juga udah bisa melakukan gratis transfernya. Nih kalau misal kamu lihat di sini, GoPay dia udah ada aplikasinya khusus. Nih kamu bisa lihat GoPay di sini kalau kita buka. Jadi sekarang aplikasinya itu ada aplikasi tersendiri di luar dari aplikasi Gojek ya, men. Jadi kamu bisa langsung download GoPay-nya. Nah di sini kalau misal kamu melakukan transfer ke bank lain, itu pun kamu nggak dikenakan biaya sama sekali. Contoh kamu katakan mulai transfer sekarang. Katakan kalau misalnya di sini kita top up-nya ke Bank Permata. Kemudian kita ambil nomor virtual account-nya di sini. Nah, di sini kita pilih transfer bank, kemudian kita pilih Bank Permata. Nah, kalau misalnya kita masukin nomor rekeningnya di sini, kemudian kita verifikasi, kemudian kita masukin sebanyak 500.000, kita pencet review transfer. Nih, kamu bisa lihat di sini juga gratis biaya admin. Jadi, kamu juga bisa melakukan metode seperti ini. Ini sebenarnya sama aja. Kamu kalau misalnya top up menggunakan bank digital, itu juga pasti nggak dikenakan biaya seperti ini ya, men. Jadi, yang penting kamu selalu cek aja, jangan yang seperti yang kemarin, toko kripto kena charge sampai 2%. Kalau seperti itu, sebaiknya kamu hindari aja. Kalau top up kecil nggak apa-apa, tapi kalau top up gede, kamu hindari potongan yang berbentuk persen
persenan seperti itu ya kan. Ini tujuannya supaya kamu bisa memaksimalkan investasimu. Bayangin 2% kalau misal sekali aja mungkin nggak gitu efek. Tapi kalau misal kamu lakukan dalam jangka panjang, potongan itu lama-lama akumulasi dan jadi akan berdampak juga ke portofolio kamu ya kan. Ya udah, di sini kita langsung pencet transfer aja di sini. Kemudian aku tinggal masukin PIN-ku seperti biasa dan masukkan biometrik. Nih, kemudian transfer ke peluang berhasil. Kalau misalnya kita back ke aplikasi peluangnya, kalau kita back lagi di sini, kamu bisa lihat saat ini di dompetku udah ada saldo sebanyak Rp500.000 ya, men. Nah, kalau misal kita udah punya saldo seperti ini, kita bisa langsung belanjakan saldo ini. Kemudian kalau misal kamu pengen melakukan pembelian gimana? Caranya kamu tinggal ke bagian home di sini. Nah, kamu bisa lihat ya, peluang ini sebenarnya nggak hanya kamu bisa membeli cryptocurrency, tapi ada juga aset-aset instrumen lainnya. Salah satu contohnya adalah saham luar negeri. Kalau kita pencet see all di sini, kamu bisa lihat ya, kamu bahkan bisa beli APL, bisa beli Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Dan kalau misal kamu pengen membeli S&P 500, itu juga bisa. Pengen beli Nasdaq 100, itu juga bisa. Nah, sebenarnya kalau misal kamu pengen investasi yang pasif, kamu pengen setiap bulan DCA-in di S&P 500, ini juga boleh. Karena kalau misal kita lihat dalam jangka panjang, ini pertumbuhannya juga akan selalu ke atas ya, men. Walaupun mungkin lebih ada volatilitas, tapi kalau misal kamu investasinya buat jangka panjang, nggak apa-apa juga kalau misalnya kamu menggunakan instrumen investasi yang satu ini ya, men. Oke, berikutnya kalau kita scroll ke bagian bawah lagi, nah di sini ada mutual fund atau reksadana, kemudian ada gold, kemudian di sini yang pengen kita fokuskan hari ini yaitu cryptocurrency. Kita bisa lihat di see all di sini, nih kamu bisa lihat ada berbagai macam cryptocurrency yang bisa kamu beli ya, men. Ada BTC, ETH, USDT, BNB, XRP, masih banyak lagi. Ini ada, harusnya sih ada ratusan ya, men. Nah, berikutnya kamu bisa pilih kamu pengen membeli koin apa. Kalau misal kamu katakan di sini kamu pengen membeli BTC, kamu tinggal langsung buka aja bagian halaman BTC di sini. Di sini kamu bisa lihat di bawahnya ada tulisan minimum investmentnya adalah sebanyak Rp5.000, men. Nah, kamu bisa lihat saat ini BTC ku adalah 0. Kalau misal kamu pengen beli, kamu tinggal pencet tombol buy di sini. Dan kalau misal kamu pengen tandain ini sebagai cryptocurrency yang masuk ke watchlist kamu bisa nyalain bintangnya di sini ya, men, supaya ini nanti bakal ditampilin di halaman watchlist atau di halaman utama kamu. Jadi kalau misal ada koin-koin yang biasanya kamu sering cek, kamu pengen pantau dari waktu ke waktu, kamu bisa nyalain aja watchlistnya. Contohnya kalau misalnya di sini ETH, aku juga pakai watchlistnya. Kemudian USDT. Nah, kalau kamu pengen nyalain watchlistnya, kamu tinggal bintangin aja di sini. Nanti di halaman awal dia langsung ada ya, men. Oke, berikutnya kalau misalnya kita lihat grafiknya di sini, ini adalah grafik yang kamu bisa set. Kamu pengen lihat 1 day atau 1 hari terakhir, atau misalnya kalau misalnya kamu pengen lihat 1 week terakhir, ini juga bisa. 1 month terakhir juga bisa. Kalau misalnya kamu pencet all, ini time horizonnya lebih panjang lagi ya, men. Kalau misalnya kamu pencet yang lilin di sini, ini untuk kamu bisa ngecek dia candle chartnya ya, men. Kalau misalnya kamu biasa trading, pasti kamu butuh untuk menganalisa candle chart seperti ini, bahkan kamu bisa gambar-gambar di sini ya, men. Terus kamu juga bisa melihat indikatornya. Walaupun biasa aku nggak menggunakan ini, jadi biasa aku jarang banget ngecekinnya. Tapi bagi sebagian teman-teman di sana yang misal kamu menggunakannya untuk trading, pasti kamu butuh fitur-fitur seperti ini. Nah, kalau misal kamu scroll ke bagian bawah, ini ada overview-nya, ada beberapa indikator, performance, ada juga key stat-nya di sini. Kemudian di sini kamu juga sepertinya bisa staking ya, men. Ini kamu bisa lihat ada stakingnya dapat berapa persen per tahun. Kalau misalnya ETH 1%. Oke, berikutnya di sini juga ada bagian technical. Di sini kalau misalnya kamu mau lihat beberapa indikator untuk technical analysis. Contohnya ada MA, RSI, macam-macam ya, men. MA itu setahu aku moving average kalau nggak salah. Cuma biasanya aku juga nggak gitu paham indikator technical analysis seperti ini karena aku biasanya nggak gitu melakukan trading ya. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat aku pelajari ilmunya, aku pasti bakal share di channel ini ya, men. Jadi pastikan kamu subscribe dulu kalau kamu belum subscribe ya, men. Berikutnya kalau misalnya about, ini hanya informasi lebih lanjut, jadi kamu bisa baca-baca di sini. Oke, kemudian di sini kalau misal kamu pengen melakukan pembelian cryptocurrency, yang kamu lakukan adalah kamu tinggal pencet tombol buy di sini. Nah, setelah itu kamu tinggal pilih di sini apakah pengen belinya dalam rupiah atau dalam unit. Kalau misalnya kamu pengen satuannya unit, kamu bisa ketik berapa jumlah Bitcoin yang pengen kamu beli. Contoh kamu beli 1 unit. Nah, kan kamu perlu keluarin sebanyak 654.839.274. Tapi kalau misalnya kamu pengen beli cuma 60-an juta, ya udah kamu bisa beli 0,1 unit ya kan per harga saat ini. Nah, kalau misalnya unit ini membingungkan, kamu juga bisa belinya dalam ukuran rupiah. Katakan di sini kamu pengen belinya 100.000. Nah, kamu bisa set 100.000
ribu, kemudian kamu tinggal pencet continue di sini. Nanti kamu bakal langsung dibawa ke halaman seperti ini ya, teman. Nah, kamu bisa lihat berapa pajak yang harus kamu bayarkan, Rp110. Kemudian kamu tinggal pencet continue kalau kamu pengen beli. Kalau misal kamu nggak mau ribet, kamu bisa langsung pencet buy di sini, terus kamu juga bisa langsung pilih berapa persen dari rupiah yang kamu miliki. Katakan di sini 25% atau 50%, artinya setengah dari danaku, yaitu 50% dari 500.000 dan 250.000, aku belinya sebanyak itu. 75% yaitu 375.000. Tapi kalau misal kamu nggak mau ribet, kamu pengen langsung pakai semua IDR yang ada, semua uang kamu yang ada, kamu tinggal pencet 100% di sini. Berikutnya kamu tinggal pencet continue, kamu bisa lihat di sini transaksi fee-nya adalah gratis, teksnya adalah Rp550. Nah, kalau misalnya ini kelamaan, nanti dia bakal ada tampilan seperti ini karena harganya itu selalu berubah setiap saat. Ya udah, kamu bisa langsung reload di sini aja, kemudian kamu tinggal langsung swipe up seperti ini ya, teman. Nah, kemudian transaction successful. Aku udah membeli sebanyak 0,00076582 Bitcoin atau senilai Rp500.000 ya, teman. Rp500.000 worth of BTC. Kemudian aku tinggal pencet done di sini. Nah, kalau misalnya kita back, kemudian kita cek ke bagian dompet kita, kamu bisa lihat saat ini total balance-ku udah tinggal Rp2 yang tersisa. Nah, jadi seperti itu ya, teman. Kalau misalnya Bitcoin ini, cryptocurrency, dia volatilitasnya bahkan lebih tinggi dari saham lagi. Perubahannya itu sangat cepat ya. Makanya tadi kita diemin bentar aja, dia langsung udah bilang harganya udah berubah lagi, kamu harus reload halamannya. Dan juga salah satu hal yang membedakannya lagi adalah kalau cryptocurrency itu marketnya buka setiap saat ya. Jadi kalau kamu pengen trading setiap saat, sebenarnya juga bisa. Berbeda dengan saham, saham itu ada jam kerjanya, pada hari libur tutup, kemudian hari besar juga tutup, kemudian hari biasa pun dia hanya ada di jam kerja malam, kamu nggak bisa trading. Kalau cryptocurrency, dunianya berbeda. Marketnya itu selalu buka 24 jam. Nah, kemudian kalau misal kamu pengen lihat portofolio yang kamu miliki, kamu tinggal klik ke bagian dompet, kemudian kamu klik bagian kripto di sini. Kamu bisa lihat di sini spot account-nya. Kalau kita buka di sini, aku punya beberapa koin ya, teman. Kamu bisa lihat di sini aku punya BTC, yaitu yang tadi sebanyak 497.000 nih, bahkan nilainya udah mengalami penurunan lagi ya, teman. Kemudian di sini ada Shiba Inu. Di sini aku cuman iseng-iseng beli aja. Ini bukan investasi yang serius gue ya, teman. Kalau investasiku yang serius, biasanya aku hanya beli paling nggak mungkin hanya di BTC ataupun ETH. Dan sebenarnya peluang ini bukan platform utamaku menyimpan cryptocurrency ya. Aku lebih menggunakan toko kripto. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya apa alasanku membeli Bitcoin, sebenarnya beberapa alasannya adalah salah satunya Bitcoin ini sebagai salah satu instrumen diversifikasiku. Jadi aku akan taruh uangku yang kira-kira aku siap hilangnya di angka berapa, seperti biasanya aku akan masukin di cryptocurrency atau di Bitcoin. Kemudian belakangan ini kenapa aku lumayan bahas soal Bitcoin? Ini karena Bitcoin kedepannya akan halving dalam beberapa saat lagi. Jadi dalam beberapa saat ini mungkin aku akan memindahkan beberapa portofolioku ke Bitcoin. Nanti kalau misalnya udah halving, harganya udah mengalami kenaikan, mungkin aku akan jual beberapa saat ke depan supaya aku bisa meningkatkan kinerja dari portofolioku. Dan aku cukup percaya dengan aset yang satu ini karena Bitcoin ini bahkan udah dibeli para institusi-institusi besar dan juga udah menjadi salah satu aset terbesar di dunia ya. Teman-teman boleh ikutin ataupun enggak, tapi pastikan kamu investasi dengan uang dingin dan juga kamu perlu jaga risknya, harus sesuaikan dengan profil investasi kamu ya, men, profil resiko kamu. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi kamu yang pengen mulai investasi, boleh menggunakan kode referral yang aku tulis kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!